Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazabi Ihsan, asal Malang, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah orasi yang berjudul Mewujudkan Generasi Muslim yang Moderat dan Peduli Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Dalam suatu perhelatan besar, saya mendengar seorang kiai berceramah dengan mengatakan bahwa tidak ada istilah umat Islam, yang ada hanyalah umat. Istilah umat memang dalam berbagai definisinya menggunakan konotasi suatu ikatan solidaritas secara politik, lintas kelompok, suku, bahkan agama. Dengan demikian, umat dalam bentuk kesatuan masyarakat politik mewakili tiga hal sekaligus: kelompok tradisi atau nilai dan legalitas. Dalam bahasa yang kurang lebih sama, Bernard Lewis dalam The Political Language of Islam pernah menyebut umat sebagai komunitas Islam yang tunggal dan universal, mencakup seluruh wilayah di mana kekuasaan kaum muslim berhasil dimantapkan dan di mana hukum Islam diberlakukan. Merujuk pada definisi Lewis, dengan batasan komunitas Islam yang mantap secara universal, maka Indonesia merupakan wujud nyata salah satu. Dengan penduduk muslim terbesar di dunia, maka secara tidak langsung kekuasaan kaum muslim berhasil dimantapkan dan sekaligus hukum Islam diperlakukan sekalipun masih parsial. Namun demikian, umat sebagai suatu entitas politik tentu saja menyimpangkan secara bulat bentuk-bentuk pemerintahan dan hukum-hukum yang melingkupinya secara mengikat demi tujuan kepentingan bersama. Maka umat dengan demikian menegaskan sisi universalitasnya tanpa harus dibatasi sekat-sekat primordialisme baik kelompok, suku, atau agama. Penegasan istilah umat memang secara tidak langsung menolak berbagai bentuk entitas primordial melalui penyatuan ikatan solidaritas secara lebih universal. Maka makna umat dalam konteks masyarakat Islam berarti cermin dari suatu masyarakat politik yang egaliter dan kosmopolitan, memiliki tujuan bersamaan dalam membentuk suatu masyarakat yang adil, makmur, dan meradab. Disinilah makna Islam moderat, Islam pengertian yang sesungguhnya, dibangun melalui realitas umat sebagaimana dulu diwujudkan Nabi Muhammad di saat membentuk Madinah, pemerintah kota Madinah. Pilihan nama Madinah bukan tanpa dasar, karena istilah ini di dalamnya mencakup din, agama, dan dayan hukum, sehingga suatu komunitas politik hidup terikat secara religius dan terlindungi oleh seperangkat hukum yang disepakatinya secara bersama. Melalui konotasi makna umat, masyarakat muslim memungkinkan telah terbiasa dengan seperangkat pemikiran, perilaku, dan tindakan yang lebih mengedepankan semangat moderasi, bahkan secara sadar rela melepaskan ikatan-ikatan primordialitas keagamaannya. Dengan demikian, Islam moderat merupakan perwujudan nyata dari suatu struktur sosial politik yang mengakar sejak awal, bukan diksi kebaruan yang belakangan sering disebut-sebut terkait dengan cara berpikir kelompok tertentu. Islam moderat berarti cara pandang keseluruhan, kafah, terhadap Islam itu sendiri par excellence tanpa harus terjebak dikotomisasi kepentingan sektarian. Dan yang kedua, bagaimana kita menjadi muslim yang peduli bangsa untuk mewujudkan bangsa Indonesia tangguh. Kita tahu Indonesia merupakan negara yang penuh keanekaragaman budaya, agama, suku, ras, dan lain-lain. Maka kita sebagai makhluk sosial yang berdiri tegak di atas tanah Nusantara harus menjunjung rasa persatuan nasionalisme yang tinggi, dan tentunya toleransi antar perbedaan yang ada. Indonesia bisa maju berdiri tegak tanpa goyah serta tangguh dalam menghadapi situasi apapun, hanya dengan rasa kepedulian dan kecintaan rakyat terhadap bangsanya. Maka dari itu, sebagai mahasiswa yang berada di garda terdepan untuk kemajuan Indonesia serta harapan bangsa, wajib membenahi diri, mengevaluasi diri dengan cara meningkatkan semangat belajar tanpa lapar, tetap sabar walau gusar. Kita sebagai mahasiswa UIN Malang yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama memiliki peluang serta kesempatan untuk memperbaiki, mengevaluasi, dan memberikan kepercayaan diri terhadap bangsa, tentunya untuk mewujudkan bangsa yang tangguh tanpa
Sejarah Indonesia yang kelam sudah cukup panjang untuk kita jadikan pengalaman. Banyak hal yang bisa kita ambil dari para pahlawan. Jangan tambahi dengan hal-hal yang bisa merusak bangsa, apalagi dengan kemudahan kita mengakses media sosial saat ini. Banyak hal yang bisa merusak mental pemuda harapan bangsa. Mari kita rubah dengan hal yang positif, yang membangun, yang memotivasi para pemuda dengan memanfaatkan kemudahan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.